Setelah berbulan-bulan tidak mendapatkan asupan adrenalin, kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Pig, The Snake, and the Pigeon tahun 2023. Tanpa perlu menceritakan premisnya, saya jamin teman-teman semua akan sangat menyukai film satu ini. Sehingga langsung saja pasang handsfree, simetris, kompresor bahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah acara pemakaman seorang bos gangster paling terkenal di Hong Kong. Acara itu dihadiri oleh para bos-bos gangster lain termasuk anak-anak buahnya yang jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak terkecuali aparat kepolisian yang dipimpin langsung oleh sang kapten dari divisi investigasi kriminal. Dari sekian banyak tamu yang datang, ada seorang pemuda polontong yang diketahui baru bergabung selama 3 bulan, di mana ia secara kebetulan melihat seorang pria yang mengaku berasal dari Taipei sama seperti dirinya dan memutuskan untuk makan bareng. Si pemuda yang suka bicara pun terus saja nyerocos menceritakan tentang rumor yang beredar mengenai sosok pria misterius bernama Chen Quilin. Sudah jadi perbincangan di kalangan para gangster tentang sosok si Chen Quilin ini yang katanya ingin menjadi penjahat nomor 1 seantero Asia. Bahkan dari gosip yang didengar oleh si pemuda, kematian bos gangster ini adalah ulah dari sosok bernama Quilin tersebut. Tak lama semua anggota gangster pun berdiri menyambut kedatangan seorang bos besar dari utara, di mana si pemuda benar-benar terkejut saat baru menyadari jika sosok yang ia ajak bicara sedari tadi adalah sosok Chen Quilin yang diidolakannya, yang ternyata kedatangannya ke sini adalah untuk membunuh bos besar yang baru datang saat itu. Selesai menghabisi bos besar dengan cara yang sangat terang-terangan, Quilin pun dengan santai berjalan keluar tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan, sehingga si kapten yang paling berambisi mendapatkan sosok Quilin pun dengan cepat melakukan pengejaran hingga sampai di lokasi yang sepi penduduk. Sempat terjadi baku hantam, Quilin bisa dengan mudah mengalahkan si kapten dan melanjutkan pelariannya. Namun ketika berada di atap gedung yang minim jalan keluar, Quilin yang tidak punya banyak opsi pun terpaksa loncat ke bawah gedung dan... Ya, Quilin dan kapten pun terjun ke bawah gedung dengan posisi mendarat yang cukup aman. Mereka kembali melakukan perkelahian yang kali ini Quilin berhasil melukai satu bola mata si kapten hingga lolos dari tangkapannya. 4 tahun kemudian, penampilan Quilin kini sudah berubah seperti mas-mas konvensional pada umumnya. Bahkan wajahnya sudah jemros alias berkumis dan janggotan yang memang sengaja dibuat seperti itu setelah statusnya yang dianggap sebagai buronan paling dicari. Tak lama Quilin pun ditelepon oleh perawat pribadi neneknya yang mengatakan bahwa saat ini sang nenek dirawat di rumah sakit akibat penyakit tumor. Setelah 4 tahun tidak pernah menjenguk sama sekali, tumor sang nenek kini semakin parah dan kecil kemungkinan beliau bisa diselamatkan. Di angkringan, si perawat pun memberikan barang titipan si nenek berupa 1 kantong berisi penuh uang dan 1 buah jam tangan pink berwarga bergambar babi yang biasa Quilin pakai waktu kecil. Belum selesai dengan nasib si nenek yang entah bagaimana nanti, Quilin kembali harus dikejutkan saat diberikan hasil tes kesehatannya yang ternyata ia divonis mengidap kanker paru-paru stadium 4 akibat kebiasaan merokoknya yang sudah kemelinaan, yaitu 7 bungkus per hari.
Menurut si perawat, waktu yang Quilin miliki hanya sekitar 6 bulan lagi, sehingga ia disarankan untuk menebus semua kesalahannya di masa lalu. Salah satunya adalah dengan menyerahkan diri ke polisi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Tak lama setelah mereka berdua bubar, si perawat yang baru sampai di klinik pun didatangi oleh si kapten bermata pecak. Kedatangannya di sana adalah sesuai dari hasil pelacakan data Quilin sebagai buronan yang menyatakan bahwa si perawat adalah salah satu orang yang diduga sering berkomunikasi dengan Quilin. Namun karena keduanya sudah sangat dekat, si perawat pun memberikan keterangan palsu untuk melindunginya. Keesokan paginya, Quilin menuruti saran si perawat untuk menyerahkan diri ke polisi. Namun karena hari itu para petugas sedang sangat sibuk sekali, Quilin malah disuruh ikut mengantri bersama dengan pengunjung yang lain. Disitulah ia melihat poster buronan paling dicari, sempat bangga dan percaya diri bahwa dialah buronan nomor 1 paling dicari di Asia. Quilin lagi-lagi harus menelan kekecewaan tatkala ia berada dalam urutan ketiga buronan paling dicari, sehingga saat itu juga jiwa-jiwa ambisiusnya pun muncul lagi dan memutuskan untuk tidak jadi menyerahkan dirinya. Malamnya, Quilin menemui sahabatnya untuk curhat perihal hidupnya yang tinggal 6 bulan lagi, di mana ia juga mengungkapkan keinginannya untuk menjadi penjahat nomor 1 agar bisa terkenal setelah kematiannya. Selepas menemui sahabatnya, Quilin mendatangi si perawat untuk meminta identitas 2 buronan teratas yang ternyata si perawat ini diketahui sering nyambi sebagai dokter ilegal yang terbiasa merawat para kriminal dan kenal dengan banyak penjahat di kota ini. Karena Quilin terus memaksa, si perawat pun memberikan apa yang ia mau, bahwa buronan nomor 2 adalah bernama Hongki atau biasa dijuluki dengan nama si ular yang dicirikan dengan tato orai di tangannya. Saat Quilin bertanya tentang buronan nomor 1, si perawat mengaku tidak memiliki informasi lengkap tentang sosok tersebut. Namun ia punya surat sakit milik ibunya si nomor 1, barangkali bisa menjadi petunjuk awal bagi Quilin untuk mencarinya. Tanpa buang waktu, Quilin langsung meluncur ke sebuah salon yang menjadi tempat tinggal kamuflasenya si ular selama ini, di mana Quilin sengaja menyewa sebuah kamar hotel yang terletak tepat di seberang salon tersebut untuk memantau pergerakan si ular dari jarak dekat. Tak lama, muncullah si ular bersama 3 anak buahnya. Mereka baru saja selesai melakukan pekerjaannya, yaitu menagih utang, di mana Mei, si gadis pesuruh pun diminta untuk mencuci pisau milik si ular yang baru saja ia gunakan untuk menikam nasabahnya yang bandel. Jika hal itu belum cukup membuktikan seberapa jahatnya si ular, mungkin apa yang terjadi selanjutnya akan membuat Anda termasuk Quilin benar-benar yakin di mana si ular dengan sengaja iseng menyentuh Mei yang membuatnya seketika terkejut. Hal itu membuat si ular tertawa, diikuti oleh supir pribadinya yang hanya ikut-ikutan tertawa melihat bosnya melakukan hal itu. Tak disangka si ular ternyata bisa marah hanya gara-gara hal sepele seperti itu, di mana si supir harus menerima akibatnya ketika si ular menghantam kepalanya menggunakan botol minuman tanpa bisa dan berani melakukan perlawanan. Faktanya, Mei bukanlah gadis pesuruh, melainkan anak tirinya sendiri yang ia rawat setelah ibunya dipenjara, yang karena saking jahat dan biadabnya, si ular menjadikan Mei layaknya istri sendiri dan memaksanya untuk melayani apapun keinginannya. Keesokan paginya, Quilin langsung melancarkan niatnya dengan mendatangi langsung salon tersebut dengan berpura-pura ingin merapikan jenggot, di mana saat Mei baru akan melakukan pekerjaannya, muncullah si ular yang baru datang dari luar dan... Ya, si ular ternyata adalah sosok aki-aki cemburuan yang menuduh Quilin hanya ingin menggoda Mei, di mana ia mengintimidasi Quilin menggunakan pisau cukur tanpa tahu jika orang yang ia ancam adalah sosok mengerikan yang sudah tidak takut akan kematian.
你已經偷睇咗我成晚，仲扮嘢。 外面那台车谁的？ Dan ya, rencana Kuilin pun gagal gara-gara kemunculan polisi yang menegur mobil si ular terparkir sembarangan, di mana Mei yang sedari tadi mengawasi pun jadi tahu bahwa kedatangan Kuilin ke salon ini adalah untuk menghabisi nyawa ayah tirinya. Saat kembali ke kamar, Kuilin menemukan barang-barangnya sudah acak-acakan oleh anak buahnya si ular, sehingga Kuilin yang sudah mah jengkel pun kini menjadi semakin marah besar dan memutuskan untuk menghabisi si ular malam ini juga. Singkat cerita, malam pun poek. Tepat saat kedua anak buahnya sedang makan di warung Teh Yuli, Kuilin pun mendekati supirnya si ular yang sedang nyekrol TikTok di dalam mobil, di mana Kuilin melemparkan sebuah koin untuk memancing kepalanya keluar sehingga... Tanpa buang waktu, Kuilin langsung naik ke kamar si ular yang sedang menggadabah Mei, di mana mereka berdua akhirnya terlibat pertarungan sampai si ular kabur jauh dari tempat tersebut. Saat mereka berdua sedang kejar-kejaran itulah, si kapten ternyata ada di sana setelah mendapat petunjuk terkait kepergian Kuilin, sehingga menyadari ada dua ikan di waktu yang bersamaan, si kapten pun langsung ikut mengejar sampai di lokasi walungan. Alih-alih mendapatkan si ular, Kuilin malah dihadang oleh si kapten yang masih bernafsu untuk menangkapnya, di mana mereka berdua terlibat pertarungan sebentar hingga jatuh ke bawah sungai yang membuat kaki si kapten mengalami patah tulang. Tak punya waktu mengurusi si kapten, Kuilin pun dengan cepat mengejar si ular yang berlari menuju hamparan alang-alang, di mana ia kabur ke dalam sebuah kebun tertutup dan bersembunyi di dalam sana. Sempat terjadi ketegangan yang membuat Kuilin terpojok. Tekad si ular nampaknya masih jauh di bawah Kuilin, yang hanya dengan bermodalkan congor adunya, Kuilin berhasil menggigit wajah si ular dan... Pada akhirnya, si ular yang di awal kemunculannya tampak jahat dan tak terkalahkan pun kini harus ketakutan melihat seseorang yang tidak ia kenal, di mana sampai ajal menjemput, si ular masih penasaran dengan sosok Kuilin yang ia sendiri pun tidak pernah mengenalnya, tidak tahu apa tujuannya, yang jikalau sampai ia tahu tujuan Kuilin yang ingin menjadi penjahat nomor 1, mungkin si ular akan sangat syok mendengar fakta tersebut. Kuilin pun kembali ke salon untuk menyelamatkan Mei yang terus tertindas. Mereka berdua memutuskan kabur sejauh mungkin agar tidak terlacak kepolisian. Namun sebelum itu, Kuilin menembak dua anak buah si ular yang masih nongkrong di warung Teh Yuli atas dasar alasan yang sebenarnya tidak terlalu penting-penting amat. Keesokan paginya di pinggir pantai, Kuilin memutuskan untuk berpisah dengan Mei. Kuilin memberikan mobilnya untuk Mei bisa pergi jauh, sementara ia hanya mengambil jam tangan pink babi miliknya yang merupakan pemberian dari nenek tercintanya. Malamnya di salah satu kamar hotel, Kuilin melihat berita kriminal yang merupakan aksinya semalam, di mana ia terlihat sangat amat bangga atas pencapaian tersebut yang baginya itu adalah sebuah prestasi membanggakan sebelum ia benar-benar meninggalkan dunia ini. Keesokannya, Kuilin melanjutkan misinya untuk mendapatkan burona nomor 1, yaitu biasa dijuluki dengan nama si Merpati. Bermodalkan surat sakit pemberian si perawat, Kuilin pun berhasil mendapatkan sebuah alamat yang diyakininya sebagai tempat tinggal baru si Merpati tersebut. Tiba di lokasi, Kuilin sama sekali tidak tahu tempat apa ini, namun orang-orang terlihat makan dengan tenang, sepatu mereka pun diletakkan secara rapi dan teratur, bahkan Kuilin sendiri yang merupakan orang asing pun diberi makanan sama seperti orang-orang yang ada di sana. Dan inilah Baba, seorang pemuka agama yang sangat dihormati oleh para pengikutnya. Rupa-rupanya tempat ini adalah pusat spiritual yang dibuat oleh Baba sendiri, di mana mereka mulai memanjatkan doa dan puji-pujian khusus untuk Baba yang mereka anggap sebagai Tuhan.
Dan ya, Kuilin tiba-tiba muntah cairan hitam sehingga dengan cepat mereka membawa Kuilin ke dokter setempat. Melihat obat yang dibawa Kuilin, dokter pun bisa langsung mengetahui jika Kuilin sedang mengidap kanker paru-paru. Hal itu dijadikan kesempatan untuk Baba mengajak Kuilin bergabung dengan ajaran spiritualnya, berharap dapat sedikit memulihkan penyakitnya. 一切都会好起来的。 Keesokan harinya di taman, Kuilin mendatangi Baba untuk bertanya langsung apakah ada seseorang bernama Si Merpati di tempat ini. Baba pun menjawab, ya ada, tapi ia sudah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Bahkan Baba menunjukkan kuburan Si Merpati sebagai buktinya. Dengan fakta bahwa penjahat nomor 1 sudah tidak ada yang berarti ia sudah tidak punya tujuan lagi, Kuilin memutuskan bergabung dengan ajaran spiritual ini dan resmi jadi pengikutnya. Beberapa hari berlalu setelah Kuilin menikmati kedamaian di tempat ini, Baba mengajak Kuilin untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Yang alangkah terkejutnya Kuilin saat mengetahui hasil ronsennya tidak menunjukkan tanda-tanda kanker paru, yang dengan kata lain, Kuilin dinyatakan sudah sehat 100%. 不过还要抽取细胞化验会比较准确。像这种奇迹，但万中无一嘛。 Setelah yakin dengan mukjizat yang Baba miliki, Kuilin memutuskan untuk benar-benar tinggal di sini. Ia mengubur pistol yang tadinya akan dipakai untuk menghabisi Si Merpati, termasuk menyerahkan semua uang miliknya yang merupakan pemberian si nenek untuk dibakar di dalam tungku api sesuai perintah dari Baba yang mengatakan bahwa semua pengikutnya wajib meninggalkan urusan duniawi dalam bentuk apapun. Di hari pertama Kuilin menjadi pelayan sang Baba, ia pun membantu para petugas membagikan makanan kepada para calon pengikut baru yang salah satunya adalah ibu dan anak kecil. Si anak makan sedangkan ibunya tidak karena mengaku sedang diet. Persis seperti hari pertama Kuilin di tempat ini, si anak kecil pun muntah cairan hitam disertai hilang kesadaran sehingga Kuilin yang kasihan pun langsung menggendongnya untuk dibawa pada dokter yang biasa. Setelah si anak dirawat, Kuilin mulai menyadari hal janggal ketika 4 pengikut setia Baba ada di ruangan tempat si anak dirawat. Ia juga melihat si dokter membawa hasil ronsen miliknya yang sempat sobek waktu itu digunakan ulang, seolah-olah adalah milik si anak kecil tersebut. 有可能是肺积。他刚才腹吐黑水，应该是体内有不干净的东西。 Curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini, Kuilin diam-diam menyusup ke dalam kamar tidur si Baba dan menemukan sebuah ruangan rahasia di bawah tanah yang isinya jauh dari kata sederhana dan justru tampak seperti hotel bintang 5. Hal itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang akan Kuilin lihat selanjutnya. Terdapat satu ruangan rahasia penuh dengan rak berisi kotak kayu yang ternyata selama ini barang-barang dan harta benda milik calon pengikut baru yang dikira dibakar dalam tungku api ternyata hanya sebuah kamuflase untuk Baba bisa memiliki semua harta benda tersebut. Keesokannya saat si ibu dari anak kecil sedang melakukan proses pembaptisan, muncullah Kuilin yang menyuruh si ibu pergi dari tempat ini. Melihat Kuilin sudah bertindak lancang, Baba pun menusuk Kuilin dengan sebuah pisau dan menyuruh pengikutnya untuk mengubur Kuilin di dekat pantai. Esoknya, Kuilin ternyata masih hidup dan berhasil bangkit dari kuburnya sendiri. Ia langsung membongkar makam si Merpati dan menemukan sebuah foto yang membuktikan bahwa si Baba tidak lain dan tidak bukan adalah sosok si Merpati itu sendiri. Pada akhirnya, Kuilin mengambil kembali pistol miliknya yang ia kubur di dalam hutan. Ia juga kembali pada tujuan awalnya untuk menjadi penjahat nomor 1 di Asia dengan mendatangi kembali pusat spiritual untuk membantai Baba dan semua pengikutnya.
Quilin menebak bahu si Babai membuat sebagian pengikutnya lari ketakutan. Ia juga menunjukkan bukti-bukti bahwa orang yang selama ini mereka puja-puja tidak lebih dari hanya seorang penjahat yang menyamar jadi orang suci untuk memperkaya diri, di mana Baba yang memiliki congor penipu pun masih saja bisa berkata-kata manis dan bijak untuk membuat para pengikutnya tetap tegar dan yakin. Sehingga karena tidak ada pilihan lain, Quilin langsung menghabisi si Baba saat itu juga. Saat akan pergi itulah, Quilin tiba-tiba mendengar suara para pengikut yang masih saja bernyanyi seolah masih belum cukup diberi bukti. Merasa punya kewajiban untuk menyadarkan semua orang, Quilin pun kembali ke aula dan mengancam akan membantai mereka semua apabila masih tetap kekeh berada di tempat ini. Selesai dengan misinya dan resmi jadi buronan nomor 1, Quilin pun kembali ke kota dengan menaiki kapal besar. Ia sekonyong-konyong meminjam ponsel milik seorang penumpang tak dikenal untuk menghubungi si kapten agar siapkan sepasukan aparat untuk menyambut kepulangannya. Dan ya, Quilin turun dari kapal dengan raut wajah bangga dan bahagia, di mana Quilin menyerahkan tangannya sendiri untuk diborgol, termasuk menyapa para wartawan dengan mempertegas nama lengkapnya. Tak lama setelah Quilin dipenjara dan sedang menunggu hasil persidangan, muncullah si perawat yang datang dengan penampilan barunya. Pada akhirnya terkuaklah bahwa ternyata yang mengidap penyakit kanker paru adalah si perawat itu sendiri. Alasan ia membohongi Quilin rupanya dilandasi atas rasa penyesalannya yang selama hidupnya bekerja sebagai dokter ilegal untuk membantu para kriminal. Ia ingin menebus semua kesalahannya dengan cara membuat suatu kebohongan, berharap Quilin akan menyerahkan dirinya ke polisi. 幸好我上了你的当。这个世界上最有价值的谎言。 Quilin divonis hukuman mati, namun sebelum itu ia diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dengan si Mei yang sengaja didatangkan oleh si kapten yang diam-diam kasihan dengan nasib malang Quilin yang sebenarnya punya kontribusi besar dalam melenyapkan orang-orang paling jahat di muka bumi ini. Berlokasi di salah satu gedung kosong penjara, Quilin dipersilakan untuk menikmati makanan terakhirnya, bahkan diperbolehkan menghisap satu batang udud untuk yang terakhir kalinya. Sebelum akhirnya ia dibaringkan di atas kasur untuk dimautin dengan cara yang cepat dan tidak menyakitkan. Tamat ending yang cukup membrutalkan. Di luar ekspektasi, awalnya saya kira film ini akan berfokus pada dunia kriminal atau ya konflik pergangsteran, permafiaan. Ternyata lebih dari itu, bro. Sang tokoh utama dihadapkan dengan berbagai masalah rumit dan sempat diprank oleh targetnya sendiri. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah semakin sering Anda berbicara seolah Anda tahu segalanya, semakin banyak orang berusaha menjauhimu. Ingat, kesombongan lebih bahaya dari ketidaktahuan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Celana dalam Katak Afrika.